berbagai modus serangan digital terhadap perusahaan media kerap terjadi. Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia mencatat terdapat 14 serangan digital sepanjang 2023. Jenis serangan terbanyak kedua yang dialami perusahaan media setelah kekerasan fisik. Ini senada dengan survei yang dilakukan pemantau regulasi dan regulator media PR2 Media dan AJI pada pertengahan tahun 2024 terhadap 116 perusahaan media siber. Hasil riset menemukan keamanan perusahaan media siber nggak baik-baik aja. Apa yang bisa dilakukan perusahaan media untuk mencegah dan menangani serangan seperti ini? Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan tindakan kolektif mulai dari pekerja paling bawah hingga pimpinan di perusahaan media. Kemudian membuat SOP keamanan digital. Secara sederhana, SOP keamanan digital perusahaan media dapat diartikan sebagai dokumen resmi perusahaan media yang menjelaskan langkah-langkah bagi semua orang di dalamnya untuk mencegah dan menangani serangan digital. Lantas, bagaimana tahapan penyusunannya? Pertama, audit keamanan digital untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan keamanannya sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun SOP. Kedua, pembentukan tim penyusun SOP keamanan digital. Selanjutnya, tim penyusun membuat tahapan penyusunan SOP. Setelah itu, tim mempelajari hasil audit keamanan digital yang telah dilakukan di tahap awal. Tahap kelima, mulai susun draft awal. Kemudian, tim penyusun mempresentasikan ke perwakilan divisi dan membagikan draft tersebut ke semua awak media. Selanjutnya, sempurnakan draft SOP dengan memperhatikan masukan dari semua divisi dan awak media. Setelah sempurna, tim menyerahkan draft akhir SOP ke pemimpin media untuk dijadikan peraturan SOP keamanan digital perusahaan media. SOP keamanan digital mencakup mekanisme pencegahan dan respon terhadap serangan. Mekanisme pencegahan dibuat spesifik untuk menghadapi jenis serangan yang berbeda. Mekanisme pencegahan dan respon seperti apa sih yang dimaksud? Perusahaan media perlu mempersiapkan layanan hosting yang memberikan perlindungan berupa firewall untuk menyaring dan melindungi server dari beban berlebihan seperti serangan DDoS. Jenis serangan yang dapat membanjiri server dengan lalu lintas palsu sampai mengakibatkan website down dan sulit diakses. Selain layanan hosting yang memadai, perusahaan media juga wajib melakukan backup data secara berkala. Jika website lumpuh karena serangan DDoS, data backup bisa jadi penyelamat. Selain pencegahan, SOP juga perlu mengatur mekanisme respon terhadap serangan. Saat website diserang, tim IT atau super admin harus bisa mengidentifikasi serangan yang terjadi. Jika serangan sudah melampaui batas, perusahaan media perlu mempertimbangkan penambahan kapasitas server dan menambah kuota firewall. Nah, itulah rangkuman buku panduan membuat SOP keamanan digital untuk perusahaan media yang telah diterbitkan AJI pada Februari 2024 lalu. Kunjungi website aji.or.id. Scan barcode atau klik link ini untuk mengunduh panduan lengkapnya. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Pagari keamanan digital perusahaan media sebelum serangan digital menyasar kita.